akan menanyakan beberapa hal kepada para casters. Bagaimana prediksi mereka, bagaimana pendapat mereka untuk game keempat kali ini. Jelas saja Papulung dan juga Aul. Oke, kita lihat kekuatan Nevin ya. Pasifnya apakah mampu menembus sampai ini interlokal? Pasif 5 game, pasif 3 game. Roaming nggak? Iya, apakah itu akan terlaksana lagi? Jadi langsung saja ini dia game yang keempat apabila SRQ menang di sini. Ya. Mau tidak mau kita harus menerima kenyataan kalau RRQ akan pulang. Tapi apabila RRQ bisa menyamakan kedudukan, kita akan lanjut. Aku sih harap ini akan menjadi 2-2 dulu ya. Pastinya. Karena kita akan melihat satu kesempatan terakhir yang harus dimanfaatkan oleh RRQ. Menang, lanjut ke game 5, kalah. Dah, Ciu. kalah pulang udah. Ya, ini single elimination memang hal yang cukup tricky ya. Tapi kembali lagi dengan adanya peraduan antara kedua belah assassin nih. Setelah ada fighter-fighter, tank-tank yang tadi udah ditunjukin juga. Sekis kembali dengan Hayabusanya, Suzujin dengan Lancelot, sementara Idok. Nah, salah satu signature hero-nya biasanya kalau di MPLID paketan di bandnya di second phase. Yap. Franco Tigreal biasanya. Tapi ini mumpung lepas ya, langsung dihajar. Yep, harusnya akan mencari momentum demi momentumnya dan jangan sampai gagal inisiasi. Lebih harus sabar sih karena ngeliat dari game ke-3 tadi semuanya terlihat terburu-buru. Sakit banget itu Stormy. Itu belum kena Shadow Kill ya. Baru kena cicilan Stormy dan juga Phantom Shuriken. Rins harus mundur dulu dan bermain jauh lebih hati-hati lagi sekarang. Yap. Sementara sepatunya penet tuh loh, Stormy itu. Nambahin lagi. Menyiksa lagi biasa. Menyiksa ya, Stormy karena bahkan karena dia nggak ada tambahan damage dari segi set talent emblemnya ya. Yeah. Lebih ke Brigand Hunter juga untuk bisa dapetin item lebih cepat dengan agility, coba untuk memaksimalkan bagaimana movement yang dia miliki. Oke, Innocent masih cukup santai dari bagian atas, sementara sekarang di bawah. Sekis sudah level 4, siapa yang akan menjadi korban pertamanya? Dan kemana arah dari item pertama ini? Yap. Oke, mulai bergerak dan sudah terbagikan damage-nya di mana untuk sekarang Rinsnya pun masih bisa selamat dan juga kabur dengan satu Privated yang udah dikeluarkan pula. Kram berusaha untuk bisa kabur, sementara sekarang satu hit lagi Kram. Satu hit terakhir Stormy? Oke, Stormy masih bisa kabur. Yep. Yums menjadi orang terdepan, tertinggal sendirian. Tapi Dairen tidak akan membuat Yums selamat. Oke, Yums masih bisa kabur tapi Kram harus mundur juga setelah terkena feeder Ice Strike tapi Rins Dihajar, hampir, semuanya, bahkan gak berhenti karena Dairen kali ini dengan Dark Wave-nya juga mendapatkan first blood. Dan Suzujin di sisi yang lain men-secure karakter tuh the double kill untuk Dairen. Yap. Double kill didapatkan, turtle didapatkan, cuan yang begitu banyak didapatkan oleh RRQ di awal game ini. Bisa menjadi keuntungan yang terus-terusan ditabung. Iya, itu backup cepat ya yang dilakukan oleh RRQ juga akhirnya berbuah manis. Innocent sudah mulai tertekan kah? Oke, dan Sekis berhasil masuk ke area atas di mana sekarang Toy berhasil didapatkan. Yap, menjadi pertukaran yang diinginkan oleh SRG untuk saat ini di mana Toy-nya akan menjadi target karena kita lihat ada 2 Purify ini dari RRQ dan itu semua dibikin jadi dilematis. Yeah. Kalau kena Hayabusa dia nggak bisa kabur, kalau dia flicker ya dia bakal kena angkat nantinya. Oke. Di tempat yang lain, berjuang Rins sendirian satu hit terakhir dan Rinsnya pun masih selamat. Luar biasa. Gocekan maut dari Rins, tapi hampir aja Spear of Distraction mencoba untuk mengincar ke arah Rins, tapi untuknya tidak tepat ya. Sehingga Rinsnya masih bisa recall dengan baik-baik saja. Boleh-boleh itu tadi Rins 2 orang tuh. Gocek-gocek ya. Gokil. Oke, dan kali ini harus lebih bersabar lagi. Pertukaran yang memang sudah terlihat dari tadi ini ngebuat dari keunggulan berhembus untuk RRQ perlahan-lahan nih. Walaupun memang pertukaran ini Toy-nya agak sedikit struggle di laning karena kena geng tadi. Oke. Stormy masih stay di tengah, backupan udah standby. Innocent hadir, tapi sekarang ada Feather Ice Strike. Untungnya masih ada bala bantuan, masih ada gangguan yang diberikan, tapi Idok melakukan sebuah flicker dan game proses ke tepat yang dimana tidak ada player sama sekali. Namun itu para berbeda, Suzujin berusaha untuk bisa mendapatkan point kill satu lagi, tapi dia masih bisa kabur ke tempat yang jauh lebih aman karena sekarang Sekis gagal mendapatkan proper buff. Yes, and Purify save the day dari Rins yang akhirnya ngebuat miss target dari Yumsnya. Masuknya Suzujin tanpa adanya stopper pasti akhirnya membuat 2 pemain dari SRG pun menghilang. RRQ sudah mulai menemukan tempo mereka dan gimana caranya juga mereka harus memaintain agar tidak terlalu terburu-buru. Yap.
tadi perbedaan hanya di angka ratusan, sekarang sudah di angka ribuan. Harus tetap dilanjutkan, tapi Stormy terus memberikan damage-nya pula. Sutsujin bisa saja maju lagi ke tempat yang jauh lebih mengerikan bagi Stormy. Alright, dan SRG mereka sudah mulai sedikit tertekan pastinya ya. Upaya-upaya untuk bisa pick off ini belum berhasil. Dan jangan lupakan juga counter initiate dengan adanya Tigreal ini cukup berbahaya. Yap, dan berhasil tadi membanting karena dari Dairon, tapi Flicker masih menyelamatkan Dairon. Masih Federa Strike? Waduh, Federa Strike, Innocent berusaha untuk bisa maju tadi, tapi kehilangan momentumnya. Iya, Innocent masih bisa mundur tapi Yums. Wah, terpisah satu persatu, ini kesempatan banget untuk RRQ bisa mendapatkan mereka. Yap, dan gak segan-segan Idok ya udah makan aja. Yumsnya akhirnya tumbang juga dan ngebuat Toy punya perolehan 1 poin kill dan juga 1 poin assist. Ini menjadi hal yang cukup baik pastinya setelah tadi dia ketekan kan karena geng rame-rame dari SRG. Oke, sama-sama level 9. Phantom Shuriken gak kena. Di tengah sekarang waktunya untuk mereka. RRQ bisa menekan. 3.200 ya modal RRQ untuk bisa menguasai tempo permainan yang mereka inginkan. Dan jangan lupakan tembak-tembak Toy adalah satu signature hero miliknya. Yap, sementara itu traction pulse tadi connect ke arah dari Rins, tapi Rins belum mau menggunakan dari Purify-nya. Oh, purple buff. Yap, coba lihat nih, Idok yang berhasil mendorong dengan second timer dan tadi hampir saja bisa mendapatkan Kara Innocent, tapi untungnya masih ada Purify. Yes, dan gak ada implosion juga ya buat Commit. Tadi lebih memang hanya mengusir mundur saja pemain-pemain dari SRG. Sehingga akhirnya purple buff pun tidak berhasil kembali diamankan oleh Sekis. Level 9 kali ini tertahan, movementnya juga pastinya akan semakin terhambat. Dan ngebuat dari Sutsujin semakin leluasa untuk saat ini. Dan jangan lupakan asuransinya nih, Rins yang belum tersentuh sama sekali. Main front to back dari SRG ini cukup berat loh. Karena depannya ini kan ada Dairon dan Idok untuk bisa menghalau siapapun yang ingin menyentuh ke arah backliner mereka, yaitu Rins dan juga Toy. Yap, oke, traction pulse-nya connect ke arah Idok, bukan pilihan yang tepat untuk SRG. Yap, split push adalah kunci ya untuk saat ini juga dari SRG. Karena mereka punya 2 hero untuk bisa split, Ya. Hayabusa dan juga Moskov. Oke, Moskov sudah kerja duluan, sementara itu tadi Hayabusa mundur lagi ke arah inner turret. Yap, Sekis harus mundur ya karena upaya kontesnya masih belum berhasil. Dan hati-hati Stormy. Oke, Stormy sudah dalam posisi aman, tapi Sutsujin bisa saja maju mungkin dengan satu Phantom Fusion yang dia milikin. Alright. Wih, Spirit of Destruction pindah loh. Oh, pindah ya. Tapi outer middle turret tidak terelakkan lagi kehancurannya. Harus dialami oleh SRG 5-1 sekarang dari segi point kill. Tapi kita lihat semua outer turret juga sudah berhasil untuk dibotakin satu-satu nih sama RRQ. Wow, terdengar ya Viva RRQ ya di venue. Oke. Kedengeran loh sampai sini. Yap, rame banget tuh. Wah, mantap ini Kingdom nih. Terus. Ramai banget pastinya dulu. Memantau dari kejauhan satu sama lain Innocent dan juga Rins. Tapi hati-hati, Sutsujin sudah mulai membantu. Oke, nah itu dia. Ada satu Federal Strike Innocent. Gagal, selamat. Gagal ya, karena memang udah terdeteksi pergerakannya Innocent di situ. Dan Sutsujin on point untuk bisa menambahkan kembali segi pundi-pundi poin kill yang dimiliki oleh RRQ juga. Menjalankan lane bawah terlebih dahulu 1v1, tapi sepertinya Kram agak cukup sulit ya untuk bisa mengunci Sutsujin sendirian. Oke, sementara itu sekarang kita lihat akan seperti apa lagi. Toy tetap bisa mendapatkan ke arah dari inner turret di atas. Iya, ini vibes match point-nya kerasa banget sih dari SRG. Dan Conceal digagalkan dengan adanya satu buah Starlight Beam. Yap, Stormy terbakar. Tapi mau tidak mau Stormy pun harus bisa mempop up ke arah Purify yang dia milikin. Sekis mencoba untuk bisa masuk, terbagi pula damage-nya. Tapi Rins masih berhasil selama sejauh ini. Malahan ada sebuah pergerakan tadi yang dimiliki oleh dari Kramnya. Mencoba untuk bisa mengganggu. Idok terlalu tebal dan Yups gagal untuk bisa masuk ataupun bisa memantarkan lagi damage tambahan bagi pemain-pemain dari Selamat Giant. Double kill didapatkan oleh Rins. Mereka membalas, Innocent down. Kesempatan yang besar bagi RRQ. Dan RRQ berhasil untuk bisa mendapatkan dominasi mereka yang sudah diinginkan Sekis. Why Sekis? Wow, tersiksa sepertinya di game yang keempat. Weh, Sekis balik lagi. Oh, terzoning sudah, tapi ternyata upaya SRG untuk bisa mempertahankan base turret top lane mereka gagal total. Harus mundur dan Lord terbuka dengan cukup bebas tanpa adanya gangguan sama sekali yang bisa dilakukan oleh SRG. Dan harusnya ini akan menjadi angin segar untuk RRQ membawa ke game yang kelima. Bermula memang kena Idoknya, tapi terlalu lama dan gak ada follow up damage untuk bisa numbangin Idok secara pasti. Dan akhirnya Idok turun dari grab-grab dan
Implosion connect karena 2 orang. Oke. Wah. Nah, ada kakak Michelle juga rupanya datang juga, keren. Jauh juga ya. Michelle tadi kita absen Tadi ada Maun, Thalia. Michelle, Thalia nih. Iya. Oke, membanting tadi sepertinya karena dari Nidok. Apakah berhasil didapatkan? Dan Nidok masih selamat jauh nih tapi gak bisa bertahan lagi. Stormy mencoba untuk bisa mengatakan damage tapi range-nya freeze. Bahkan di bagian belakang dengan Federal Strike udah langsung dikeluarkan pula. Sun Tzu tadi maju karena terdepan. Keramnya pun langsung berhasil diamankan tapi Sekis tidak selamat. Yes, dan Toy secure double kill. Lord yang terbuka. Hanya menyisakan 2 pemain saja dari SRG dan harusnya RRQ akan membawa SRG ke game yang kelima. Oke, kita lihat akan seperti apa lagi. Waktunya untuk menutup game ini karena ini adalah prime time yang begitu baik untuk mereka. Akan seperti apa di mana Innocent down dan harusnya game ini bisa ditutup oleh RRQ. Menolak pulang RRQ menyamakan kedudukan dan best of 5. Full series akan kita lihat. Oke, Nevin, sepertinya kekuatanmu telah teruji. Jadi langsung saja The Hour Panelist.